semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala GBI Tahta Daud, saya akan mengundang setiap jemaat yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini untuk menaikkan doa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan hambanya. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Selamat datang dan selamat bergabung dan beribadah bersama untuk menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari persiapkan hatimu dan ayo cari posisi terbaik untuk engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus, sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami, maha guru kami, ajar-ajari kami ya Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu hari ini memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus Kristus mengubahkan hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan kebenaran firman-Mu Bapa menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Menjadi barometer, menjadi tolok ukur, baik bagi kami merancang maupun bagi kami bertindak. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya Bapa, lawat kami semuanya, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, sesuai dengan undangan yang telah kita bagi atau yang telah disebarluaskan di media sosial maupun melalui undangan pribadi yang dikirimkan oleh anggota jemaat GBI Tahta Daud. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang sesuai dengan undangan itu adalah bermetamorfosis. Bermetamorfosis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima,
Metamorfosis itu berarti perubahan bentuk atau susunan, peralihan bentuk. Misalnya seperti contohnya kalau kupu-kupu nih, kupu-kupu dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah yang disebut metamorfosis. Baik, dan sedangkan bermetamorfosis itu berarti berubah bentuk atau susunan atau beroleh bentuk lain, jadi menjadi bentuk yang baru. Nah, sedangkan kalau menurut pakar pendidikan Indonesia yaitu Profesor Yohanes Surya, dia mendefinisikan arti metamorfosis itu berarti tahap perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang sangat berbeda dengan bentuk semula. Ingat, seperti tadi kan, telur sangat berbeda dengan pupa atau telur berbeda dengan larva, larva berbeda dengan kepompong, kepompong berbeda dengan kupu-kupu. Jadi ini yang disebut itu adalah metamorfosis, berarti tahap perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang sangat berbeda dengan bentuk semula. Nah, dan di dalam hal kekristenan, kita juga dituntut untuk bermetamorfosis. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, kita dulunya hidup kita dipimpin oleh daging, saat ini dipimpin oleh roh. Jadi sangat berbeda. Berikut juga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan bahwa kita ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya telah datang. Jadi itulah bermetamorfosis. Dan puji Tuhan, kata-kata metamorfosis, saya ulang lagi, kata-kata metamorfosis ternyata itu, saudaraku, tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, yaitu metamorpo. Metamorpo yang berarti mengubah. Ini adalah bentuk pasifnya, itu artinya membiarkan diri berubah. Saya ulang lagi, metamorpo. Ini akar katanya ya. Nah, sedangkan yang tertulis di dalam surat Roma 12 ayat 2 adalah bentuk kata imperatif pasif atau bentuk kata perintah pasif. Oke ya? Bentuk kata perintah pasif itu tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yaitu apa? Metamorposte. Sekali lagi, metamorposte. Nah, ini berarti karena ini adalah bentuk perintah pasif, ini artinya adalah menyuruh kita melakukan sesuatu dan kita hanya bersifat menerima atau menurut saja tanpa berbantah-bantahan. Itulah bentuk kata perintah pasif atau imperatif pasif. Dan saya mohon maaf kalau agak hari ini kita membahasnya sedikit agak menggunakan bahasa Yunani. Saya mohon maaf karena untuk memudahkan kita memahaminya. Nah, saya ulang lagi. Jadi kata metamorposte ini adalah bentuk kata imperatif pasif atau bentuk perintah pasif. Artinya apa? Itu perintah, artinya pasif, itu artinya menyuruh kita melakukan sesuatu dan kita hanya bersifat menerima atau menurut saja tanpa berbantah-bantahan. Tapi ingat, ini adalah imperatif pasif, perintah pasif. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Kepada jemaat Tuhan saya ajak untuk kita membaca bersama-sama, baik yang ada di studio mini ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya, baik, mari kita baca bersama-sama surat Roma 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dan kata-kata berubahlah dalam bahasa Yunaninya di sini adalah metamorphoste. Dan kata-kata di sini adalah bentuk kata perintah pasif, di mana kita menerimanya, kita menurut tanpa berbantah-bantahan. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi dari ayat ini. Alkitab katakan mengapa kita harus berubah? Karena supaya apa tujuannya? Di sini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Nah, haleluya. Nah, kalau begitu saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan mengapa kita harus bermetamorfosis. Mengapa kita harus bermetamorfosis? Harus berubah. Harus berubah. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Harus banyak yang berubah. Mengapa kita harus berubah? Ada 3 alasannya saudaraku. Mengapa kita harus bermetamorfosis? Yang pertama, bermetamorfosis atau berubah adalah perintah. Perintah. Ingat tadi bentuk kata perintah pasif. Bentuk kata perintah pasif. Jadi bermetamorfosis atau berubah adalah perintah, bukan saran, bukan apa lagi, bukan nasihat, bukan himbauan, bukan undangan, tetapi perintah. Saudara perlu ketahui, kalau kata-kata berubahlah atau bermetamorfosis atau metamorphoste itu adalah saran, itu nasihat, atau itu adalah apalagi adalah himbauan atau undangan, kita bisa mengabaikannya saudaraku. Kita bisa mengabaikannya. Tetapi karena ini adalah kata perintah, kita tidak boleh mengabaikannya. Karena apa? Karena kembali lagi, ketika suatu perintah, ketika kita mengabaikannya, maka kita akan mengalami, kita akan menerima, kita akan menanggung konsekuensi atau ganjaran atau akibat-akibat jika kita tidak mematuhi atau mentaati perintah tersebut. Katakan amin. Amin. Contohnya perintah ketika kita naik kendaraan, kita tidak bawa SIM. Bisa enggak bawa mobil tanpa pakai SIM? Mengendarai mobil tanpa pakai SIM? Bisa sekali. Tapi siap-siap untuk menerima konsekuensi ketika ditilang sama aparat penegak hukum. Kita pasti akan kena denda, kena tilang. Kenapa? Karena mengendarai mobil itu wajib harus sudah ada SIM-nya. Nah, begitu juga ketika Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu perintah, bukan nasihat, bukan saran, bukan undangan, bukan himbauan yang bisa kita abaikan, tetapi perintah. Sehingga ketika kita mengabaikannya, ada konsekuensi yang kita hadapi. Oleh karena itu, Alkitab katakan tadi apa? Perintah pasif. Kita belajar untuk mengikutinya. Katakan amin. Nah, itu yang pertama. Mengapa kita harus bermetamorfosis? Mengapa kita harus berubah? Karena apa? Bermetamorfosis adalah perintah, bukan undangan, bukan saran, bukan nasihat. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, ayo jemaat Tuhan, kita berubah menurut pembaharuan budi kita. Katakan amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bermetamorfosis? Mengapa kita harus berubah?
Yang kedua, saudaraku, adalah jika kita tidak mau bermetamorfosis atau berubah, maka keadaan-keadaan atau situasi-situasilah yang akan memaksa kita untuk berubah. Saya ulang lagi ya. Yang kedua, mengapa kita harus bermetamorfosis atau berubah? Karena apa? Jika kita tidak mau bermetamorfosis, maka keadaan-keadaan atau situasi-situasilah yang akan memaksa kita untuk berubah. Dan karena itu, akibatnya saudara kawan, kita tidak nyaman. Kita pasti gelisah. Kita pasti tertekan. Karena apa? Karena keadaan yang memaksa kita. Bukan hasil kesadaran kita. Bukan karena kita merencanakannya. Bukan karena kita telah mengaturnya sedemikian rupa. Tetapi karena keadaan yang memaksa kita. Akhirnya apa? Kita akan tertekan. Kita akan stres. Kita akan apa saudaraku? Kita akan tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena keadaanlah yang akan menekan kita. Makanya di sini saya tulis di sini dikatakan, karena kita dipaksa untuk berubah, maka kita akan tertekan, stres, panik, yang pada akhirnya membuat kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih menyulitkan kita lagi. Saya tulis lagi di sini. Dan karena keadaan yang memaksa kita untuk berubah, maka kita cenderung akan kalah. Loh, kok bisa? Ya, karena keadaanlah yang menetapkan apa? Aturan-aturan mainnya. Keadaanlah yang akan menetapkan aturan-aturan mainnya. Nilai-nilainya dalam hidup kita. Bukan kita yang menetapkannya. Ya, jadi akhirnya suka-suka keadaan. Jika kita tidak mau bermetamorfosis. Jika kita tidak mau berubah. Nah, oleh karena itu saudaraku, yuk, ketika kita mau bermetamorfosis, kita yang menentukan nilainya, kita yang menentukan aturannya, kita yang menentukan sasaran-sasarannya. Sehingga apa saudaraku? Kita tidak perlu tertekan, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu panik. Karena apa? Karena kita yang membuat aturan-aturan mainnya. Karena kita yang menetapkan ketetapan-ketetapannya. Katakan amin. Amin. Makanya saudaraku, kalau kita baca tadi di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan tadi apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Siapa lagi ya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dalam bahasa Yunaninya kata serupa ini adalah su skema tiseste. Siapa lagi ya? Su skema tiseste. Nah, akar katanya apa? Skema. Kita sudah sering dengar kata-kata skema, betul ya? Sering dengar kata skema. Skema itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu artinya kerangka, pola. Yang tukang buat masker pasti punya pola lah, itu namanya skema gitu kan. Nah, jadi ada skema, pola, apalagi rupa, sosok. Nah, dan hebatnya lagi, kata skema atau suskematiseste ini merupakan bentuk imperatif. Tadi imperatif pasif, kalau ini adalah bentuk imperatif. Artinya apa bentuk imperatif? Ini bentuk kalakini. Artinya kalakini artinya apa? Yang harus kita lakukan terus menerus. Jadi untuk kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kita lakukan terus menerus. Bukan waktu di hari Minggu jadi malaikat. Begitu saudaraku, di luar hari Minggu jadi apa? Jadi penjahat. Enggak boleh begitu. Ini harus sekali lagi saya katakan, janganlah kamu menjadi serupa. Ini artinya terus menerus kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh. Karena banyak orang saudaraku di gereja, haleluya. Tapi keluar dari gereja, haleluya. Tidak boleh ya. Kalau mau ketawa aja gitu ya. Jadi puji Tuhan saudaraku, hari ini kita puji Tuhan sudah mulai banyak yang bisa ikut karena sudah ada PSBL. Jadi transisi ya, PBS
masa transisi lah. Ya kalian lebih ngerti lah apa maksud saya, kan begitu kan? Makanya tadi bisa melayani. Nah makanya tadi saya suruh mereka untuk kalau tertawa aja, nggak usah tertekan, gitu kan? Nah saya mau ceritakan begini sama rekan-rekan, kita nggak boleh satu skema dengan dunia, nggak boleh. Kalau kita satu skema dengan dunia, kita kalah. Jemaat Tuhan, perlu saudara ketahui, kita ini Alkitab katakan kita bukan berasal dari dunia. Jadi makanya kita tidak boleh serupa dengan dunia, karena kita bukan berasal dari dunia. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 17 ayat 14. Sudah ketemu? Ayat 14. Injil Yohanes 17 ayat 14. Sudah ketemu? Ikhtiar sudah ketemu? Belum. Yohanes berapa? Injil Yohanes 17 ayat 14. Injil Yohanes. 17 ayat 14. Oke? Ya. Nah, biar Ikhtiar yang membacakannya. Monggo, silakan aku. Begini firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Katakan amin. 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 Lihat, jelas sekali katakan ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia apa? Membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Makanya Alkitab katakan kita tidak boleh serupa satu pola dengan dunia ini. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudaraku, sekali lagi saya katakan, jika kita tidak mau berubah, tidak mau bermetamorfosis, kembali lagi saya katakan, dunia yang akan mengendalikan kita. Dunia yang akan menetapkan nilai-nilainya bagi kita. Dunia yang akan menentukan aturan mainnya bagi kita. Tetapi ketika kita berubah, tidak serupa dengan dunia ini, berubah, mau bermetamorfosis, berarti saudaraku, kita kembali lagi, kita tidak dikendalikan oleh dunia, tetapi kita justru mengatasi dunia. Katakan amin. Amin. Kita menjadi bukan abnormal. Abnormal maksud saya itu tulisannya AB normal. Tetapi seperti toko makanan, saudaraku. Toko makanan, restoran ya. Restoran makanan, itu benar. Normal, maksudnya abnormal. Tapi tulisannya aja yang berbeda. Kita, betul, kita bukan abnormal, AB normal. Berarti di bawah normal, tetapi kita di atas normal. UP normal, up normal, abnormal. Katakan amin. Amin. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi kita harus berubah. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia katakan kalau lo jujur terus, lo akan dibodoh-bodohin. Oh salah. Alkitab katakan orang jujur pasti mujur. Sekali lagi, orang jujur pasti mujur. Orang jujur selalu Tuhan lindungi dengan cara Tuhan yang ajaib. Nggak tahu bagaimana, selalu Tuhan lindungi. Bahkan saudara perlu ketahui, perusahaan-perusahaan yang hari-hari ini bisa berusia 300 tahun, bahkan ada yang 600 tahun, yaitu penginapan di Jepang. Itu mereka menetapkan apa? Kejujuran di atas segala-galanya. Sehingga apa? Sampai hari ini sudah berapa generasi tempat penginapan tersebut masih eksis hingga hari ini. Dan saudara mau menginap di tempat ini, di tempat tersebut, saudara harus mendaftar 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya. Kok bisa? Karena jujur. Oleh karena itu jangan ikuti orang-orang di luar sana, tipsani. Tahu saudara ya? Tipu sana, tipu sini. Nggak. Jangan diikuti. Kita jadilah orang jujur. Kita pasti mujur. Katakan amin. Amin. Nah, tapi Alkitab bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular.
Jadi bedakan tulus dengan jujur. Makanya saya bilang jujur, saya katakan adalah keharusan. Kita tidak boleh ikuti orang dunia ini. Katakan amin. Amin. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yang terakhir, mengapa kita harus bermetamorfosis? Yang ketiga, sebenarnya poinnya panjang saudaraku, oleh karena itu saya bagi menjadi 2 part, 2 episode, 2 sesi. Jadi bermetamorfosis hari ini adalah yang pertama. Minggu depan adalah bermetamorfosis part kedua, episode kedua. Katakan amin. Amin. Baik, yang ketiga, mengapa kita harus bermetamorfosis? Yang ketiga, mengapa kita harus bermetamorfosis? Yang ketiga, saya ulang lagi ya, khususnya kepada fanpage GBI Tahta Daud. Yang ketiga, karena Allah menuntut kita untuk bermetamorfosis atau berubah bila kita ingin menerima janji-janjinya. Saya ulang lagi, kalau kita mau menerima janji-janji Allah, kita harus bermetamorfosis. Tidak ada janji Tuhan digenapi atas hidup kita kalau kita tidak bermetamorfosis. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 17. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Oke? Mari kita baca. 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin. Amin. Saya beritahukan tadi bahwa bermetamorfosis adalah cara kita untuk menerima berkat Tuhan. Anggur baru, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan hanya dapat kita terima ketika kita berubah. Ketika kita berubah. Katakan amin. Amin. Perlu saya jelaskan di sini saudaraku tentang anggur yang baru. Anggur yang baru yang sering sekali bagi di Alkitab dicatatkan sebagai lambang dari berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Kok bisa? Kenapa? Perlu jemaat Tuhan ketahui bahwa anggur yang baru itu memiliki karakteristik. Anggur yang baru memiliki karakteristik dia memuai. Dia memuai karena mengandung zat tertentu. Jadi dia memuai. Karena dia memuai, itu karakternya, makanya harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Nah, karakteristik dari kantong kulit yang baru itu adalah apa? Elastis. Saya ulang lagi, kantong kulit yang baru itu adalah elastis. Jadi sehingga ketika ada anggur yang baru, selalu dimasukkan atau disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Ketika anggur baru ini memuai, nah kantong kulit yang baru ini karena dia elastis, dia mengikutinya. Sehingga apa? Anggurnya tersimpan, anggur baru tersimpan dengan baik, kantong kulit yang baru juga tidak rusak. Nah, begitu juga kalau kita contohnya anggur baru berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, apalagi rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kantong kulit yang baru kita gambarkan sebagai pola hidup kita atau mindset kita yang masih lama, kantong kulit yang lama, ketika dimasukkan, ingat, anggur yang baru tadi karakteristiknya apa? Memuai. Tetapi kalau kantong kulit yang lama, karakteristiknya apa saudaraku? Udah kaku.
seperti makan apa? Ayam kampung yang udah tua, yang tajinya udah nongol. Kita gigitnya kayak gini. Udah alot. Jadi dia sudah alot. Jadi dia itu benar-benar kaku. Sehingga ketika anggur baru dimasukkan, maka anggur baru yang memuai itu karakteristiknya. Sedangkan kantong kulit yang lama tadi sudah alot, sudah tidak elastis lagi. Maka apa kita katakan? Maka anggur ini akan merobek, anggur baru ini tadi akan merobek kantong kulit yang lama. Dan sayangnya apa? Anggur barunya terbuang, kantong kulit yang lama juga rusak. Makanya Alkitab menuntut kita itu adalah untuk kita berubah, untuk memperoleh semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan. Apapun itu yang sedang hari-hari ini engkau harapkan daripada Tuhan, engkau harus berubah, harus menjadi kantong kulit yang baru, harus berubah oleh pembaharuan budimu. Katakan amin. Amin. Ketika itu saudara lakukan, saudara diberkati. Berkat Tuhan tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi apa? Tidak menjadi membuat engkau jauh dari Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu membuat engkau justru makin dekat dan melekat kepada Tuhan. Kita harus berubah. Katakan amin. Amin. Jadi ada 3 hal mengapa kita harus berubah, saudaraku. Yang pertama apa saya katakan tadi, atau bermetamorfosis. Pertama, Perintah. karena bermetamorfosis atau berubah adalah perintah, bukan undangan, bukan saran. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita mengabaikannya. Ada hukumannya kalau kita mengabaikannya. Yang kedua apa? Bahwa mengapa kita harus bermetamorfosis? Yang kedua adalah karena ketika kita tidak bermetamorfosis, tidak berubah, dunia yang akan memaksa kita untuk berubah. Dan itu tidak nyaman, itu menyusahkan, itu membuat kita apa? Saya katakan tadi, stres. Udah stres, sudah gitu akhirnya kita apa? Tertekan. Setelah tertekan apa? Panik. Nah kalau udah panik apa? Biasanya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih menyulitkan kita lagi. Saya kan udah cerita waktu itu saudaraku, bahwa ada satu kisah suami istri saudaraku lagi tidur siang. Kan kalau di Sumatera biasa kalau orang tidur, ibu-ibu kan pakai sarung. Nah, ini akibat panik ini bahaya panik saya bilang. Jadi dia pakai sarung. Jadi lagi tidur siang. Nah di depan rumahnya itu ada lapo tua, begitu kan? Nah tiba-tiba ketika mereka lagi tidur suami istri ini, dia lupa matikan kompor. Akhirnya kebakarlah rumahnya. Dia bangun, suami istri ini dia kaget. Jadi otomatis mereka minta bantuan kepada orang-orang yang ada di lapo tersebut. Nah tapi karena dia panik, dia kan pakai sarung saudaraku. Nah waktu dia teriak kebakaran, dia bukan hanya bilang kebakaran. Dia angkat saudaraku sarungnya, dia kebas begini, kebakaran. Nah orang akhirnya apa? Orang akhirnya mau nolong juga bingung loh, ini kenapa? Si ibu ini lupa bahwa dia hanya pakai sarung doang. Jadi dia begini doang. Nah artinya apa saudaraku? Panik itu membuat kita melakukan kesalahan yang lebih merugikan kita lagi. Makanya kita harus berubah. Katakan amin. Amin. Yang ketiga apa? Untuk menerima janji-janji Allah kita harus berubah. Anggur baru yang melambangkan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, itu harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru, di dalam mindset yang baru. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu minggu depan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama apa saja yang harus diubah dan bagaimana mengubahnya. Sekali lagi, apa saja yang harus diubah dan bagaimana mengubahnya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua umat Tuhan dimanapun saat ini berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud.
Shalom. Shalom. Baik, saya undang untuk para hamba-hamba Tuhan untuk kita masuk lagi, lebih dalam lagi menikmati Tuhan dan segala kebaikannya.
Kita akan berdoa dan saya persilakan hambanya yang memimpin kita di dalam doa. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali kembali bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami senantiasa bermetamorfosis Tuhan. Amin. Adanya perubahan dalam hidup kami Bapa. Yes. Karena bermetamorfosis itu merupakan perintah, Amin. bukan saran. Dengan itu Tuhan Yesus, ajari kami untuk senantiasa mengalami perubahan dalam hidup kami. Amin. Dan juga Tuhan Yesus, ketika kami tidak bermetamorfosis Tuhan, kehidupan kami, hari-hari yang kami lalui, masalah yang datang dalam hidup kami, datang, tetapi kami tidak bisa menyelesaikannya ya Bapa. Adanya tekanan yang ada dalam diri kami. Dengan itu ya Tuhan, ajari kami untuk terus mengalami perubahan demi perubahan yang lebih baik Bapa. Yaitu Tuhan Yesus tidak sesuai, bahkan tidak sama dengan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, ketika kami bermetamorfosis ya Bapa, kami mengalami berbagai berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Dengan itu ya Tuhan, tolong kami, ajari kami Bapa, sehingga kami senantiasa terus mengalami perubahan hari demi hari dalam hidup kami. Namun semuanya hanya sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini bagi kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang senantiasa terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengertian-Mu kepada hamba-Mu ya Bapa. Sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami sebagai jemaat-jemaat dimanapun kami berada diberkati melalui hamba-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus Engkau memakai kehidupan hamba-Mu. Tuhan, berikan kesehatan yang baik melalui kehidupan hamba-Mu Bapa. Bahkan apapun yang menjadi persoalan, pergumulan hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang menggenapi segala sesuatu dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa khususnya ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, khususnya jemaat GBI Tathadaut ya Tuhan. Kami mohon dengan kemurahan-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati, memelihara, melindungi seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka saat ini, Engkau Tuhan yang senantiasa bersama-sama bagi mereka. Bahkan yang mungkin saat ini Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mereka harus inginkan, harapkan kepadamu. Kami rindu Tuhan, Engkau genapi bagi mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat-Mu, berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan mengalami sukacita yang luar biasa hari demi hari oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini, yang mungkin merindukan Tuhan untuk mempunyai keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Engkau genapi, Engkau kirimkan keturunan ilahi bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk yang merindukan jodoh Tuhan. Engkau Tuhan pertemukan jodoh dimanapun Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi persoalan seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang melihat live streaming hari ini, Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, yang saat ini bangsa kami sedang mengalami suatu wabah, yaitu Tuhan virus corona ya Bapa, COVID-19. Kami mohon dengan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau genapi janji-Mu bagi bangsa kami ya Bapa. Yaitu Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatunya Engkau yang bekerja, Engkau yang berotoritas.
Dan kami percaya bahwa wabah ini akan selesai dengan secepatnya ya Tuhan Amin, Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dimanapun mereka berada. Biarlah Bapa. kuasa-Mu, kemurahan-Mu ya Amin. Tuhan, Engkau nyatakan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat melakukan segala kegiatan mereka, tanggung jawab mereka dengan apa yang Kau kehendaki melalui Amin, kehidupan amin, mereka amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih, Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka, Engkau kiranya memelihara mereka, sukacita yang melimpah ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melingkupi mereka Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, bahkan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kami percayakan hanya kepadamu Amin, Bapa. Yesus. Kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Amin, mereka. Yesus. Yang mungkin saat ini mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan melalui bilur-bilur darah-Mu. Amin. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dan sebelumnya ya Bapa, kami rindu untuk menerima berkat melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus mempelai kesukaannya. Dimanapun saat ini saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebelum kita akhiri ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Jadi saya mohon waktunya sejenak untuk kita menyimaknya bersama. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada dengan setia beribadah bersama dengan kami, khususnya jemaat Tuhan GB Tahta Daud. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kesetiaan kalian dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Amin. Baik, pengumumannya adalah saudaraku, mulai minggu depan. Jadi mulai minggu depan kita akan memulai program yaitu produktif, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Di mana program ini saudaraku, kita akan membuat ada 50 episode video dalam bentuk kita akan sharing bersama. Di mana video ini akan diupload di YouTube di setiap hari Selasa dan hari Kamis, dan di hari Selasa malamnya kita akan sharing bersama melalui aplikasi Zoom. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ingin terlibat di dalamnya, ingin berpartisipasi di dalamnya, dapat mengikutinya dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di dalam undangan. Dapat juga menghubungi kami melalui Messenger GBI Tahta Daud atau Messenger Tommy Ringo. Jadi saudara dapat menghubunginya supaya nanti kami berikan passwordnya, supaya kita bisa sharing bersama, kesaksian bersama, diskusi bersama. Kita mau tumbuh kembang bersama untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi ini ada 50 video. 50 video yang akan kita buat.
dan kita akan belajar bersama-sama. Katakan amin. Amin. Baik, untuk pengumuman berikutnya saya undang untuk hamba-hamba Tuhan Sari Sihotang dan juga Yohana Situmorang untuk menyampaikan pengumuman berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan Shalom umat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini umat-umat Tuhan? Sehat, baik. Yes. Luar biasa bukan? Amin. Sekarang kita mau menyapa umat-umat Tuhan yang lagi menyaksikan ibadah live streaming. Tapi sebelum itu kami mau menyapa seluruh umat Tuhan di Gereja Tuhan GBI Tahta Daud. Shalom Opung, Shalom. Bunda Chandrin, Bang Fajar, Shalom. Bu Maria, Shalom. Among Guru Sagala, Shalom. Bolin, Shalom. Bang Donta, Shalom. Kak Lili, Shalom. Sam, Shalom. dan adik Sam, Shalom. Bang Boni, Shalom Bang Boni. Kak Ima, Shalom Kak Ima. Ikram, Iklan. Shalom. Bang Enders, Shalom. Kak Sisil, Shalom. P dan Matthew, Shalom. Pak Fidel, Shalom. Ibu Cindy, Shalom. Bang Fajar, Shalom. Bang Fatar, Shalom. Pak Yoksan, Shalom. Ibu Indah, Shalom. Shalom Bang Ikhtiar, Shalom. Kak Otri, Shalom Kak Otri. Bang Opir, Shalom. Bang Martin, Shalom. Udah Ricky, Shalom. dan Elsie. Shalom. Elsie Tamrin, Shalom. Kak Selvi, Bang Bang Joni. Julius, Isaya. Bang Valen, Bang Jondi, Kak Melisa, Silo, dan Isaya. Shalom semuanya. Shalom. Nah sekarang kita mau menyapa umat-umat Tuhan yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita sapa yang di dalam negeri dulu ya. Shalom Medan, Shalom. Riau, Shalom Riau. Batam, Shalom Batam. Palembang, Shalom Palembang. Bangka Belitung, Shalom Bangka Belitung. Lampung, Shalom Lampung. Selayang, Shalom Selayang. Borong-Borong, Shalom Horas Siborong-borong. Pulau Nias, Yahoo Nias. Monangan, Horas. Bukit Sari, Shalom Bukit Simpang Sari. Rambutan, Shalom Simpang Rambutan. Shalom Banten, Shalom Banten. DKI Jakarta, Shalom DKI. Bandung, Shalom Bandung. Surabaya, Shalom. Bogor, Shalom Bogor. Bekasi, Shalom Bekasi. Depok, Depok. Kalimantan, Shalom Kalimantan. Sulawesi, Shalom Sulawesi. Maluku, Shalom Maluku. dan Papua. Shalom Papua. Nah, kita mau sapa yang di luar negeri. Shalom buat Malaysia. Shalom Malaysia. Shalom Georgia Amerika Serikat. Shalom Georgia Amerika Serikat. Shalom Jepang. Shalom Jepang. Shalom Belanda. Shalom Belanda. Shalom Denmark. Shalom Denmark. Shalom Afghanistan. Shalom Afghanistan. Shalom Pakistan. Shalom Pakistan. Shalom Vietnam. Shalom Dan Vietnam. Shalom India. Shalom India. Haleluya, puji Tuhan. Banyak sekali umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Amin. Amin. Biarlah melalui ibadah live streaming ini nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung dunia. Amin. Amin. Bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming, tapi kami belum menyebutkan tempat di mana Anda menyaksikannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh menulisnya dalam kolom komentar supaya dalam pertemuan ibadah berikutnya kami boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Nah, pengumuman kita hari ini yang pertama 1 Juli 2020 jam 8 malam GBI Tahta Daud mengadakan acara Tokyo bersama dua narasumber yang diberkati Tuhan, yaitu Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Nah, acara talkshow ini diadakan secara live di Instagram GBI Tahta Daud dan @GBI Tahta Daud dan @Eko Doi. Pengumuman yang kedua, 5 Juli 2020 jam 10 pagi kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Untuk serangkaian
Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh mengaksesnya pada akun Facebook Tahta Daud Channel dan Tommy Ringo. Nah, ada tambahan yaitu page GBI Tahta Daud, yaitu GBI Tahta Daud. Untuk Instagramnya @GBI Tahta Daud. Nah, untuk akun YouTube-nya adalah Tahta Daud Channel. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih banyak mengenai GBI Tahta Daud, Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh menghubungi kontak person kami di 0823 7181 4375. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan ibadah berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.